Salam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga dari Ibu Almarhumah Ibu Upasaka Panita Damiko Panyawana. Bulan ini, bulan Agustus, ya, di kalangan umat Buddha ada perayaan atau acara khusus yang ditujukan untuk mengenang leluhur-leluhur keluarga, untuk mendoakan leluhur keluarga dengan istilah acara Kulambana atau jodoh atau sembahyang rebutan. Ya. Dari acara ini, wihara memfasilitasi keluarga-keluarga Buddhis dan para simpatisan untuk mendoakan leluhur yang telah tiada. Sekiranya ada leluhur yang belum menempati alam bahagia, itu bisa terbantu dengan doa-doa untuk terangkat di alam bahagia, alam surga, sesuai dengan harapan keluarga tentunya dan juga harapan kita semua. Ada satu kisah yang dipakai sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Buddha. Kenapa di bulan Agustus diadakan acara mengenang memperingati leluhur yang telah tiada? Itu ada seorang yang bernama Biku Moggallana. Ini sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada, kepingin tahu terlahir di alam mana ibunya dari Moggallana ini. Kemudian karena Biku Moggallana mempunyai kemampuan menerawang, meneropong, melihat alam-alam yang lain, ternyata melalui peneropongannya, penerawangan Biku Moggallana, ibunya itu berada di alam penderitaan dengan kondisi fisik yang kurus kering, yang sumpah cantik tidak terurus. Kemudian Biku Moggallana berinisiatif memberi makanan, memberi pakaian, dan memberikan kesejahteraan semua bagi ibunya yang terlahir di alam penderitaan ini, dengan makanan-makanan disajikan diberikan kepada ibunya. Namun ternyata makanan yang disajikan tadi tidak bisa termakan, ya, berubah jadi api, berubah jadi belerang dan sebagainya. Kemudian dia patah semangat karena berulang kali seorang anak ingin bakti kepada orang tuanya yang menderita di alam penderitaan, tidak berhasil. Kemudian datang kepada Sang Buddha minta petunjuk bagaimana bisa menolong orang tuanya yang menderita di alam penderitaan. Kemudian Sang Buddha menganjurkan untuk membuat acara. Dari acara itu, kebaikan yang diperoleh dari Moggallana ini dilimpahkan kepada ibunya yang telah di alam penderitaan. Dari situlah riwayat itu kemudian dipakai oleh sebagian besar umat Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana, sebagai dasar bulan Agustus umat Buddha mengirim doa, mengirim melimpah jasa kepada yang telah meninggal. Secara pasti kita tidak tahu Ibu Almarhumah orang tua Anda itu terakhir di alam mana. Kegiatan paridana, doa seperti pada pagi hari ini, adalah kegiatan antisipasi sekiranya orang tua kita terakhir di alam penderitaan. Dengan doa, dengan kelimpahan jasa itu bisa membantu, bisa membantu leluhur telah di alam yang bahagia. Bagi anak-anak yang mempunyai rasa bakti dan rasa hormat, tidak menghalangi seseorang itu sekalipun orang tua itu telah tiada, tidak menghalangi rasa hormat dan bakti itu kita ekspresikan dalam bentuk doa. Waktu 7 tahun tidak menghalangi, tidak melupakan jasa dan pengorbanan orang tua kepada kita. Bahkan Sang Buddha sendiri usia, ya, Sang Buddha sendiri kurang lebih 42 tahun, itu pun tetap mengingat ibunya yang telah lahir di alam surga. Di alam surga pun ya masih juga perlu dukungan agar mencapai pembebasan. 42 tahun kan sudah lama sekali. Mungkin kalau manusia zaman sekarang ya sudah lupa, sudah 42 tahun. Namun bagi orang-orang, bagi anak-anak yang berbakti, jangka waktu lama tidak menghalangi
bakti dan hormat itu diekspresikan dalam bentuk acara doa-doa. Semoga apa yang dilakukan keluarga pada hari ini, mengirim doa, mengirim jasa, dan sebagai simbol penghormatan ketika beliau masih hidup, dipersembahkan buah-buahan, makanan, minuman ini, benar-benar almarhumah merasa disimpatiki oleh keluarga, benar-benar mendapatkan perhatian dari keluarga. Dari perhatian, dari simpati itulah mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang mendukung kelahiran di alam-alam bahagia. Namun sebaliknya, kalau arwah itu melihat keluarga tidak harmonis, tidak rukun, itu juga akan mengkondisikan batin yang itu menderita, juga akan membuat neraka bagi orang tua kita sendiri. Dengan kondisi disimpatiki, dikirim doa, dikirim makanan ini sebagai bentuk simbol penghormatan kepada beliau, semoga segera mengkondisikan arwah untuk terlahir di alam yang bahagia. Ibu almarhumah, Ibu Damiko, secara pribadi saya juga mengenal. Saya waktu awal-awal di tugas di Kutat, ya, Kutat saya, beliau sering memimpin ucapan bakti, beliau juga sering memberikan dhamma diksana, ya. Kalau itu tidak ada bagi kami ini, Ibu Damiko ini, dan juga Ibu Damiko ini adalah Ketua Majelis Budaya Anak Indonesia Surabaya yang pertama kali. Diawali dari yang pertama sampai sekarang pun organisasi Majelis Budaya Anak masih berkesinambungan sampai saat ini. Semoga kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan Ibu Damiko di tengah-tengah keluarga sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, dan juga sebagai warga umat Buddha, kebaikan-kebaikan itu akan selalu menemani beliau di alam-alam yang sedang ditempati ini, sehingga mengkondisikan untuk terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Dan dengan pelaksanaan peringatan 7 tahun ini, keluarga merasa puas dan lega karena telah menunjukkan bakti dan hormat lewat acara pada pagi ini. Benar-benar sebagai anak merasa puas dan lega karena telah menunjukkan bakti kepada orang tua. Sadu, sadu, sadu.